Kabupaten Jeneponto, silakan. Untuk Jeneponto akan dipimpin Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani. Persilakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel. Berikutnya perkara nomor 232 ya, Kabupaten Jeneponto. Dipersilakan kuasa hukum KPU menyampaikan pokok-pokok jawaban. Siap. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Rian Pranata dari Kantor Hukum MAP dan Co. Dalam hal ini menjadi kuasa hukum dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto yang diwakili oleh Bapak Ilham Hidayat, menyampaikan jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto terhadap perkara nomor 232 dan seterusnya. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Selanjutnya kita masuk ke eksepsi Yang Mulia. Ya, apa ini yang tidak jelas dan kabur? Permohonan pemohon tidak jelas dan kabur. Yang pertama, adanya pertentangan dalil-dalil posita pemohon antara satu dengan yang lainnya, serta pertentangan antara posita pemohon dengan petitum pemohon. Oke. Hal ini dapat dilihat pada sebagaimana uraian permohonan pemohon pada dalil angka 8 dan 9 di kedudukan hukum pemohon yang menyatakan bahwa selisih perolehan antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebanyak 1086. Sedangkan hal ini bertentangan dengan pokok permohonan sebagaimana uraian dalil yang pada angka menyatakan selisih pihak pemohon dengan pihak terkait adalah 1064, video permohonan halaman 26. Selain itu juga ada pemohon mendalilkan dalam petitumnya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 5 Desa Bulu Suka dan TPS 4 Desa Arung Keke, sementara pada faktanya dalil-dalil posita permohonan pemohon tidak menguraikan kejadian pada TPS tersebut Yang Mulia. Oke. Yang kedua, eksepsi kita adalah petitum pemohon tanpa didukung dengan posita pemohon Yang Mulia. Oke. Masih terhadap TPS 5 Bulu Suka dan TPS 4 Arung Keke Yang Mulia, karena tidak pernah terdapat uraian dalam posita permohonan pemohon Yang Mulia. Oke, Selanjutnya, jadi ini ada di petitum tapi tidak ada di iya, benar posita. Yang Mulia. Oke. Selanjutnya, pemohon tidak cermat dan keliru dalam menghitung data-data dan angka yang disajikan dalam uraian pemohon dalam posita permohonan. Pada uraian posita permohonan pemohon Yang Mulia di halaman halaman 14-15, pemohon menyatakan jumlah DPT menurut pemohon adalah 5.387, sementara setelah kita jumlahkan, pemohon senyatanya telah keliru menjumlahkan total tersebut Yang Mulia. Yang benar, hitungan termohon itu adalah 3.463 Yang Mulia. Begitu juga terhadap perolehan perolehan suara pasangan calon masing-masing calon Yang Mulia, terdapat perbedaan antara penjumlahan dari total angka-angka dan data-data yang disajikan oleh pemohon. Mohon dianggap dia bacakan pada tabelnya Yang Mulia. Ya. Selanjutnya juga terhadap 15 TPS yang didalilkan pemohon telah dilakukan pelanggaran yang dilakukan oleh termohon, juga jumlah DPT-nya itu berbeda dengan jumlah yang kita totalkan Yang Mulia, yakni menurut pemohon itu berjumlah 8.214, sementara setelah kita jumlahkan berjumlah 6.183. Jumlah pemilihnya juga menurut pemohon adalah 6.243, sementara jumlah yang kita totalkan berdasarkan angka-angka pemohon adalah 6.272 Yang Mulia. Oke. Apalagi? Selanjutnya terhadap dalil permohonan pemohon pada angka 1 dan 2 yang setelah kami sampaikan di halaman 14 jawaban termohon, itu setelah kita jumlahkan total masing-masing perolehan pasangan calon di 10 TPS yang didalilkan PSU dan juga 15 TPS yang telah didalilkan untuk dimintakan pemungutan suara ulang, totalnya ternyata 202.139 jumlah angka-angkanya Yang Mulia. Sementara pemohon menyatakan 2.179. Hal ini juga merupakan kekaburan yang dilakukan oleh pemohon Yang Mulia. Dalam pokok permohonan Yang Mulia, mohon izin untuk poin
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2, 3, 4, 5 mohon dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Ya, mohon izin yang mulia terhadap dalil pemohon pada 25 TPS yang didalilkan kan 10 TPS yang didalilkan telah dilakukan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Kami akan membantah secara satu persatu yang mulia secara singkat. Mohon izin. Ini masih dalam ambang batas ya. Siap yang mulia. Oke. Yo. Pada TPS 1 Tolo Selatan telah ada rekomendasi Panwascam Klara nomor 12 dan seterusnya tanggal 3 Desember. Setelah kami memperhatikan dan mencermati daftar hadir pemilih tetap TPS 3 Desa Kampala, Kecamatan Arung Keke, dan form daftar hadir pemilih khusus TPS 1 Desa Kelurahan Tolo, Desa Kecamatan Klara terhadap pemilih atas nama Aspar telah menggunakan hak pilihnya lebih daripada satu kali yang mulia. Akan tetapi fakta tersebut hanya seorang pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan yang mulia dan pada TPS 3 Desa Kampala. Hal ini tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat 2 huruf D Undang-Undang Pemilihan junto pasal 50 ayat 3 huruf D Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 dan telah sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang telah dilakukan termohon melalui PPK Kecamatan Klara sebagaimana bukti T5. Selanjutnya yang mulia, terhadap rekomendasi Panwascam Klara nomor 011 dan seterusnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 5 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Klara, terhadap pemilih atas nama Sulaiman memang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 4 Desa Paitana, Kecamatan Turatea, dan TPS 5 Kelurahan Tolo Barat. Tetapi masih juga terhadap hal tersebut hanya seorang pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 4 Desa Paitana dan TPS 5 Kelurahan Tolo, sehingga merujuk pada ketentuan pasal 112 ayat 2 huruf D Undang-Undang Pemilihan dan junto pasal 50 ayat 3 huruf D Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024 tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan telah sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran pemilihan administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan Klara sebagaimana video bukti T5. Selanjutnya yang mulia, terhadap rekomendasi Panwascam Kecamatan Bontoramba nomor 20 dan seterusnya tanggal 4 Desember terhadap fakta TPS 2 Desa Tanah Mawang Kecamatan Bontoramba adanya pemilih atas nama Nur Salam dan Fitri Isa. Pemilih atas nama Nur Salam dan Fitri Isa memang telah terdaftar pada daftar pemilih khusus TPS 2 Desa Tanah Mawang dan juga telah terjadi kesalahan penulisan nik dan nama pada pemilih atas nama Muhammad Muhsalam dan hal ini telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Bontoramba sebagaimana tertuang dalam model D kejadian khusus bukti T10 yang mulia. Dan faktanya pemilih atas nama Muhsalam dan Fitri Isa telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 2 Kelurahan Tanah Mawang dan berdomisili di Desa Tanah Mawang sebagaimana bukti T9 kita yang mulia, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 112 ayat 2 huruf E junto pasal 50 ayat 3 huruf D PKPU 17 tahun 2024 yang mulia. Ini kan per TPS Anda Siap. sudah detailkan ya. Siap yang mulia. Biar kami yang membaca. Siap yang mulia. Yang berikutnya aja, kesimpulan apa? Siap yang mulia. 15 TPS, Terhadap kesimpulan 05. seluruh rekomendasi Panwascam Kecamatan Klara, Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Ya. Turatea sudah dilakukan tindak lanjut dari masing-masing PPK Kecamatan dan KPU Kabupaten Jeneponto yang mulia dengan hasil tidak terpenuhi pasal 112 ayat 2 huruf D dan E yang mulia. Oke, ya. Selanjutnya mohon izin yang mulia untuk tabel yang didalilkan oleh pemohon pada Tabel berapa? 05. pada halaman 29 jawaban kita yang mulia. Oke. Bukti kita telah menyandingkan dalam bukti T32 sampai bukti T44 yang mulia, yang mana Oke. dalam dalil permohonan pemohon jumlah DPT itu merupakan dalil yang salah yang mulia karena pemohon telah senyatanya keliru menggunakan data yang dimaksud DPT yang mulia. Oke. Pemohon menggunakan data jumlah pengguna dalam DPT yang mulia. Oke. Dan tabel mohon dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Kemudian jumlah perolehan suara yang mulia sudah kita sandingkan yang mulia, terdapat perbedaan antara data pemohon dengan termohon yang mulia, sebagaimana bukti C hasil yang sudah kita sandingkan dengan D hasil kita yang mulia tidak terdapat perbedaan yang mulia. Ini tabel 03 ya. Siap yang mulia. Oke. Selanjutnya yang mulia mohon izin untuk membacakan dalil pemohon, membantah dalil pemohon pada 15 TPS yang diduga telah dilakukan oleh Ya. termohon yang mulia. Ini tabel 05 kan?
Siap Yang Mulia. Oke, apa kesimpulannya? Pada TPS dimaksud, Yang Mulia, 15 TPS dimaksud, termohon telah menegaskan bahwa tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu maupun Panwaslu Kecamatan terhadap 15 TPS dimaksud, Yang Mulia. Maka oleh karenanya termohon meyakini pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Yang Mulia. Oke, ini kan semua. Saya tanya dulu. Siap, Yang Mulia. Ini ada berapa TPS ini di Jeneponto seluruhnya? KPU. Terima kasih Yang Mulia. Jumlah TPS untuk keseluruhan satu Jeneponto 567 Yang Mulia. 567. Siap, Berapa Yang Mulia. kecamatan? 11 kecamatan Yang Mulia. 11 kecamatan. Nah, Siap. dari 567, kemudian 11 kecamatan yang tidak semuanya ditandatangani, yang ada berapa? Untuk di tingkatan TPS Yang Mulia, semua saksi bertanda tangan di tingkatan TPS Yang Mulia. Kedua paslon. Semua Ini kan saksi cuma paslon. 2 kan? Siap Yang Mulia. Ya, paslonnya. Kalau di kecamatan? Kalau di kecamatan, izin Yang Mulia bervariasi dari data kami. Ada dari beberapa kecamatan Ya. yang Dari terdapat 11 itu berapa tuh? Coba yang tidak tanda tangan mana? Kecamatan mana saja? Ada enggak? siap Yang Mulia, dari 11 kecamatan yang tidak Yang pemohon. yang pemohon di Kecamatan Turatea, Batang, Arungkeke, Taruang, Bontoramba, Binamu, Ya. Rumbia. Berapa itu? 6. Izin Yang Mulia, saya ulang Yang Mulia. Ya. Turatea tanda tangan Yang Mulia. Izin. Surat tanda tangan. Iya, Turatea tanda tangan. Batang juga tanda tangan Yang Mulia. Ya. Khusus untuk pemohon Yang Mulia. Iya, ya. Kelara tidak tanda tangan. Mana? Kelara, Kecamatan Kelara. Kelara tidak tanda tangan. Tanda tangan. Arungkeke juga tidak tanda tangan Yang Mulia. Oke. Bangkalat Barat juga tidak tanda tangan. Oke. Bontoramba tanda tangan. Oke. Bangkalat Barat, Bangkalat tidak tanda tangan. Binamu tanda tangan. Rumbia tidak tanda tangan. Tamalatea tanda tangan Yang Mulia. Jadi 3 yang tidak tanda tangan ya. Siap Yang Mulia. Oke. Oke, ya. Di kabupaten? Di kabupaten tidak tanda tangan Yang Mulia, pemohon. Pemohon. Siap, Oke. Yang Mulia. Ya. Apalagi kuasa termohon yang mau disampaikan atau petitum langsung? Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada intinya kita langsung ke petitum Yang Mulia. Ya. Karena dalil-dalil jawaban terhadap masing-masing TPS sudah kita uraikan dalam jawaban Yang Mulia. Ya. Ya, Anda menguraikan dengan detail sekali ini. Ada Siap, Yang Mulia. 52 halaman. Mohon izin juga Yang Mulia untuk ada renvoy sedikit Yang Mulia pada Apanya yang mau direnvoy? Coba. halaman 50 Yang Mulia. Kode bukti pada tabel 05 itu salah Yang Mulia. Yang benar adalah T strip 42, T83 sampai dengan T100 Yang Mulia. Oke, ya udah jadi catatan. Siap, Nanti terima kasih, Yang Mulia. Ya, oke, masih. Poin 2.9 Yang Mulia, bahwa pemohon pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada saat pemungutan suara di 25 TPS dimaksud sebagaimana dalil permohonan pemohon berakibat seharusnya perolehan suara masing-masing paslon dinyatakan 0 sepanjang tidak dilakukan pemungutan suara ulang terhadap dalil permohonan tersebut secara tegas termohon menolak dalil tersebut. Oke, sudah ditolak. Alasannya nggak usah dijelaskan. Anda Siap, sudah Yang ini Mulia. kami bacalah ini. Selanjutnya petitum Yang Mulia. Ya. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya termohon mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto nomor 799 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 pukul 01.36 WITA.
3. Menyatakan perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024. Selanjutnya Apel dibacakan Yang Mulia. dibacakan ya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon ditandatangani Yang Mulia. Terima kasih. Ya, terima kasih termohon dan kuasanya. Silakan pihak terkait menyampaikan pokok-pokok keterangan pihak terkait. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Kami pokok-pokoknya ya. Mewakili pihak terkait Ya, pihak terkait. yang Pokok-pokoknya ya. hadir siap Yang Mulia. Anda nggak mau kalah sama kuasa termohon ini. Yang kuasa hadir- termohon 52 halaman, Anda 87 halaman. Ya, cukup tebal Mulia karena kami Ya, harus mudah-mudahan- merespon 25 TPS yang Oke. digugat oleh pemohon. Mudah-mudahan fee-nya tebal juga ini. Ya. Baik Yang Mulia, kuasa hukum yang hadir saya sendiri Saiful, kemudian didampingi oleh rekan saya Irham Sarjana Hukum. Selanjutnya izin Yang Mulia kami menyampaikan keterangan sebagai pihak terkait. Yang pertama, dalam eksepsi kami menilai permohonan pemohon tidak jelas. Tidak jelas. Paling tidak ada 12 alasan Yang Mulia kenapa Betul. kami pihak terkait Ya. menganggap bahwa permohonan pemohon kabur. Yang pertama, sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 PMK tentang apa saja yang harus dimuat dalam permohonan pemohon, mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Poin yang kedua, pemohon tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara. Oke. Hal ini terbukti dalam permohonan pemohon sama sekali tidak mendalilkan perselisihan hasil perolehan suara kepada pihak terkait. Ya. Kemudian yang ketiga, pemohon meminta membatalkan keputusan KPU nomor 779. Sementara dalam petitum pemohon angka 3 halaman 28 memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan PSU di 25 TPS. Hal ini menunjukkan Yang Mulia bahwa pemohon ragu, tidak konsisten dengan dalilnya sendiri, sehingga dalil di luar 25 TPS itu sah. Kemudian yang keempat, Kalau sampai sah, kenapa kok harus dibatalkan semua? Ya. Nggak pakai kata sepanjang begitu ya? iya Yang Mulia. Selanjutnya Yang Mulia untuk alasan-alasan pihak terkait poin 4 sampai 12 hampir sama tadi yang disampaikan oleh pihak termohon. Yang Mulia mohon untuk dianggap dibacakan. Yang kedua, dalam pokok permohonan, izin Yang Mulia mencermati permohonan pemohon, kami pihak terkait paling tidak dua hal yang dipersoalkan. Yang pertama adalah terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan di 10 TPS. Yang kedua, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dalam melaksanakan pemungutan suara 15 TPS. Dari dua hal yang dimohonkan oleh pemohon Yang Mulia, kami pihak terkait mengklarifikasi 5 isu hukum terhadap permohonan pemohon. Yang pertama, pemilih yang menggunakan hak suaranya 2 kali. Pemilih yang menggunakan hak suara pihak lain, pemilih yang terdaftar pada DPT online sebagai pemilih luar tetapi memilih di TPS Kabupaten Jeneponto. Kemudian keempat, KPS menandatangani absensi daftar hadir dan coretan pada C hasil. Dan yang kelima, pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Kami ingin menanggapi yang pertama Yang Mulia terkait dengan rekomendasi Panwaslu Kecamatan di 10 TPS yang dijadikan dasar oleh pemohon untuk PSU. Mohon berkenan Yang Mulia, terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan kami mohon agar dilakukan telaah satu persatu. Kenapa kami minta ini Yang Mulia? Ada beberapa alasan. Pertama, kami menilai, pihak terkait menilai, kami menemukan kesalahan penerapan hukum dan analisis fakta yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Jeneponto sehingga merekomendasikan PSU di 10 TPS. Oke. Kekeliruan yang kami maksudkan Yang Mulia, yang pertama, Panwaslu Kecamatan dalam menerbitkan rekomendasi keliru memaknai dan menerapkan hukum mengenai syarat PSU. Kekeliruan yang kedua, Panwaslu keliru memaknai pemilih yang tidak sah. Ya. Kekeliruan yang ketiga, Panwaslu keliru menganalisis fakta dan menerapkan hukum.
Oke, ini udah Anda uraikan semua kan? Iya yang mulia. Di Kami dalam. ingin berikan contoh yang mulia satu. Iya, satu aja ya. Iya. Jangan Rekomendasi 10-10-nya. di Panwaslu yang diterbitkan Ya. oleh Panwaslu Kecamatan Kelara. Turatea. Panwas ini tidak pernah memeriksa bukti di TPS 007 Bululoy. Tiba-tiba mengeluarkan rekomendasi. Oke. PSU. Saya tidak bisa Ya. bayangkan bagaimana KPU betapa bingungnya dia terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan. Ya. Tidak pernah memeriksa bukti, fakta, tiba-tiba ada rekomendasi. Nah, Tadi KPU-nya nggak bilang bingung itu. Gitu. nah kemudian yang mulia terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan di 10 TPS itu, kami juga pihak terkait menemukan 3 kekeliruan fundamental yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan. Kekeliruan yang pertama yang kami maksudkan karena menganggap satu sudah, pemilih yang kan tidak tadi sah. Contohnya satu. Ini Ya. kan detailnya Anda sudah sampaikan, makanya tebal respon. Nanti kami bacalah, ya. Oke, karena waktu Anda cuma 15 menit. Ya, terima Yang kasih lain, yang mulia. yang pokok-pokok Ya. selain 10 TPS. Kan tidak hanya itu. Ya. Yang tadi juga diterangkan Ya, oleh termohon. izin kami menyampaikan Oke. kesimpulan dari rekomendasi Panwas Kecamatan itu Ya. yang mulia. Iya, bahwa pendapat Bawaslu atau Panwas Kecamatan itu bersumber dari pemahaman yang keliru karena menganggap rezim pemilu dan rezim pilkada itu sama berdasarkan putusan MK 85 2024. Padahal Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Pemilihan pasal 112 itu belum pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, sehingga syarat PSU ketentuan pasal 112 Undang-Undang Pilkada itu masih berlaku. Ya, itu pendapat Ya. Anda lah. Mungkin Anda belum baca putusan MK yang terbaru gitu ya. Meskipun pasalnya belum diuji itu. Ya. Atau belum dibatalkan ya. Ya, terima kasih yang mulia. Saya kira itu mulia untuk dari saya izin dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, Silakan. silakan isu yang lain yang di luar 10 TPS. Apalagi? Baik, kasih yang mulia. Izin melanjutkan. Jadi dari paparan rekan saya yang mulia, yang paling tidak dari 10 TPS yang ada 4 rekomendasi dan kemudian ada 15 TPS yang disoal oleh pemohon Ya. yang non rekomendasi, paling tidak itu ada hal yang paling dominan yang dipersoalkan, Ya, yaitu yang adalah 15 TPS saja apa yang mau Anda terangkan? baik yang mulia. 15 TPS di luar yang 10 TPS yang tadi. Baik, paling tidak saya ingin menyambung yang telah dibahas oleh rekan saya, yaitu paling tidak kami mengklasifikasi legal isu yang dipersoalkan oleh pemohon dari 15 TPS itu adalah pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 2 kali. Oke. Sebenarnya pemohon itu telah keliru mendalilkan bahwa ada pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 2 kali. Salah satu contoh misalnya kami sebut apa yang terjadi di TPS 005 Tolo Barat, Kecamatan Kelara. Ya. Di mana di situ kemudian kami menemukan fakta yang dimaksud oleh pemohon adalah Sulaiman, di mana dia telah menggunakan EKTP urutan ke-7 sebagai DPK di TPS 005 Tolo Barat, Kecamatan Kelara, dan pemilih tersebut juga terdaftar di DPT nomor 501 di TPS 004 Desa Paitana. Lalu kemudian berkesimpulan bahwa Sulaiman telah menggunakan hak pilihnya di 2 TPS tersebut. Padahal di mana pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Sulaiman itu telah menggunakan hak pilihnya di terdaftar sebagai DPT, dan itu pun hanya sebatas pengecekan cek DPT online. Ya. Nah, yang kami temukan adalah sesungguhnya pemilih yang bersangkutan adalah benar pemilih DPK di TPS 005 Tolok Barat dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di DPT di Desa Paitana sebagaimana cek DPT online yang telah dilakukan oleh pemohon yang mulia. Nah, itu variabel yang
kurang lebih sama dengan beberapa hal yang dikemukakan terkait dengan pemilih yang telah menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali, Yang Mulia. Nah, isu berikutnya adalah terkait dengan terkait dengan pemilih yang menggunakan hak suara pihak lain. Ya, ini juga kami telah berikan keterangan dan membantah secara empiris, Yang Mulia, berdasarkan fakta-fakta yang ada, di mana tidak ada satupun pemilih yang menggunakan hak suara pihak lain, Yang Mulia. Dan itu kami uraikan secara detail dari halaman 22 sampai dengan halaman 85. Begitu pula dengan isu yang lain, Yang Mulia, dengan deretan isu-isu lain yang kami klasifikasi, yakni pemilih yang terdaftar pada DPT online sebagai pemilih luar tetapi memilih TPS di Kabupaten Jeneponto. Nah, pada dasarnya, Yang Mulia, inilah yang dimaksud oleh rekan kami tadi, yang adalah adanya kekeliruan terkait dengan memaknai penerapan hukum. Nah, Ya, yang sudah, ingin kami sampaikan itu udah kita baca ya. Baik, Nanti Yang Mulia. kita dalami yang Anda sampaikan kekeliruan Panwas atau Bawaslu menerapkan hukum itu nanti kita dengar juga ya. Baik, Tapi namun- saya mau bilang ini dari 104 perkara yang ditangani panel 2 sampai hari ini yang kita sudah dengar sekitar 70-an. Ini baru hari ini yang Bawaslu tidak disayang oleh pihak terkait gitu loh. Itu selebihnya biasanya inline terus. Oke, silakan lanjut. Ya. Baik, kami ingin menjelaskan sedikit, Yang Mulia, bahwa pada dasarnya cek DPT online itu, Yang Mulia, adalah sebuah kekeliruan fundamental ketika pemohon mendalilkan bahwa pemilih yang disoal dalam dalil-dalilnya yang bertebaran di dalil permohonan pemohon itu adalah keliru ketika dikatakan bahwa pemilih yang telah memilih di DPK adalah salah. Seharusnya dia memilih di DPT, karena cek DPT online itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa pemilih tersebut harus menggunakan pemilih itu dengan alasan bahwa ada secara faktual, secara empiris, ada pemilih yang dicatat sebagai pemilih tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru, yang kemudian yang kedua, pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP elektronik pada domisili yang baru, lalu kemudian yang ketiga, Yang Mulia, adalah banyak orang yang sudah pindah atau mutasi dari tempat awalnya tetapi masih tercatat sebagai DPT di tempat lamanya. Nah, pindah kemana maksudnya? Dalam maksudnya, satu kabupaten katakanlah atau ke misalnya, kabupaten lain? Iya, Yang Mulia, katakanlah misalnya ada salah satu dalil dalam permohonan pemohon, ada salah satu Enggak, pemilih. dijawab dulu, pindah kemana yang Anda temukan? Maksudnya pindah desa, pindah kecamatan, atau pindah kabupaten? pindah provinsi malah, Yang Mulia. Pindah provinsi, Iya, KTP-nya masih di situ enggak? Tidak lagi, Yang Mulia. Misal begini, Yang Mulia, ada salah satu dalil dari pemohon kan begini, Baik. kita sepakat kan? Baik. Orang dengan KTP saja bisa memilih. Baik. Artinya orang kan bisa saja ya, dia itu KTP-nya Kerawang, tapi karena bekerjanya di Bekasi, dia tinggal di Bekasi, Baik. ya kan? Nah, ketika ada pilkada, dia berhak memilih enggak? Ya. Ya. Dia berhak memilih enggak? Coba Berhak jawab pertanyaan memilih, saya. Kalau apalagi kalau dia ada di DPT, dia Ya. dapat C6, berhak memilih enggak? Berhak memilih, Yang Mulia. Nah, dalam kasus Anda apa masalahnya kemudian? Iya, masalahnya Makanya harus adalah Anda pastikan adalah KTP-nya sudah berpindah atau belum. Yang jadi masalah hukum adalah kalau KTP-nya sudah bukan berpindah, Yang kabupaten, Mulia. kabupaten itu. Itu Anda buktikan. Iya. Ya Kami sudah. buktikan Tuh, di kita dalam coba. alat bukti yang telah kami sajikan, Yang Mulia. Nanti kami lihat kan. Baik. Tuh, oke. Yang lain apa? Baik, Yang Mulia. Yang lain adalah KPPS menandatangani absensi hadir dan coretan pada C hasil. Nah, ini yang harus perlu kami sampaikan, Yang Mulia, bahwa C hasil yang telah ada coretan pada C hasil itu adalah terjadi di
TPS 002 Desa atau Kelurahan Tolok Kecamatan Kelara yang pada intinya sebenarnya itu KPPS di tempat tersebut itu tidak merubah perolehan suara hasil dari masing-masing pasangan calon, hanya sebatas membetulkan yang mulia, membetulkan angka, kalimat atau frasa. Jadi itu juga telah diparaf di dalam angka atau frasa yang dibetulkan yang mulia, dan itu ada buktinya. Tunjukkan buktinya. Ada buktinya yang mulia. Baik, nanti kita periksa buktinya. Yang lain? Saya kira secara garis besar itu yang mulia yang bisa kami sampaikan. Petitum. Dan untuk selanjutnya kami lanjut kepada petitum yang mulia. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut yang telah kami bacakan, bahwa pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatukan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan sah dan berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto nomor 799 tahun 2004 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun 2004 tanggal 8 Desember 2024 pukul 1:36 WITA. Menyatakan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto tahun 2024 adalah benar sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Jeneponto nomor 799 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 pukul 1:36 WITA dianggap dibacakan, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait ditandatangani. Makasih yang mulia. Terima kasih kuasa pihak terkait. Berikutnya Bawaslu. Ini keterangannya juga lumayan tebal, tapi ditandatangani oleh semua anggota Bawaslu ini ya. Siap yang mulia. Ada 3. Siap. Oke, saya tanya itu karena kemarin dalam persidangan ada Bawaslu yang dissenting opinion gitu loh ya, ketuanya. Jadi sekarang kita cek ini ya, bahwa ini adalah keterangan resmi dari Bawaslu yang ditandatangani oleh semua komisionernya. Silakan, saya tanya dulu ya Pak ya, ada berapa, ini yang terutama yang kerja pengawasan ya, ada berapa laporan dan ada berapa temuan selama proses pilkada di Jeneponto ini? Baik yang mulia, sekaitan dengan laporan penanganan pelanggaran yang kami terima di Bawaslu Kabupaten Jeneponto itu sebanyak 18 laporan. Ya. Kemudian dari 18 laporan, kemudian terregistrasi 10. 18 laporan, registrasi 10. Terus? Kemudian dari 10 yang diregistrasi, yang terbukti sebagai pelanggaran pidana pemilihan itu 1. Kemudian pelanggaran perundang-undang lainnya 2. Ya. Kemudian pelanggaran kode etik 1. Oke. Jadi ada 4 ya? 4 yang mulia. Ya, oke. Ya. Temuan? Kalau temuan hasil rekomendasi Panwascam yang dilakukan terkait dengan rekomendasi pemungutan suara ulang. Itu ada berapa? Rekomendasi Panwascam. Ada berapa Panwascam yang kasih rekomendasi? Dari 5 kecamatan itu terdiri dari 13 TPS. Oke. Panwascam dari 5 kecamatan ya. Menyangkut berapa? 15 TPS? 13 TPS. 13 TPS. Oke. Ya. Oke, silakan pokok-pokoknya Pak. Kalau yang keterangan pihak terkait nggak usah ditanggapi kecuali ada di dalam keterangan Bapak. Gitu ya. Silakan. Siap yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bawaslu Jeneponto atas nama Muhammad Talwi, kemudian didampingi oleh Kordip Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Bustalil Nasa. Baik yang mulia, kami mencoba membacakan resume keterangan Bawaslu Jeneponto terhadap perkara 232 dan seterusnya
yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, Muhammad Sarip dan Muhammad Nur Alim Kabri nomor urut 3. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai perbedaan perolehan suara pasangan calon menurut termohon dan pemohon angka 1 halaman 5-6 terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Jeneponto. Berkenaan dengan dalil permohonan pemohon akuo, tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan pemohon sengketa pemilihan. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jeneponto nomor 099 dan seterusnya tanggal 7 Desember 2024 pada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto pada pokoknya menerangkan bahwa saksi paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor 3 meninggalkan ruangan sebelum penetapan hasil rekapitulasi dan tidak menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten. Bahwa tidak terdapat keberatan terkait rekapitulasi hasil perhitungan suara. Bahwa berdasarkan di hasil Kabupaten Kota, KWK Bupati Wali Kota yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto, jumlah suara sah masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto sebagai berikut. Dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya, Pak, saya tanya dulu Pak, ini kan ada 4 paslon ya, yang suaranya banyak bersaing, paslon 2 dan 3. Ini ada yang petahana atau mantan Bupati, Wakil Bupati enggak? Paslon nomor 2 dan nomor 3. Siap Yang Mulia. Untuk paslon nomor urut 2, Haji Parsi Yasir dan berpasangan dengan Islam Iskandar. Haji Parsi Yasir adalah mantan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto periode 2018-2023 Yang Mulia. Ya. Ini yang Pak Paris Yasin ya. Haji Paris Yasir. Oke, ya. Yang lain? Kalau yang lain Yang Mulia ada anggota pasangan. Jadi Haji Paris Yasir berpasangan dengan Islam Iskandar. Iya. Islam Iskandar di periode 2019-2024 beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dari Partai Demokrat. Oke, ya. Kalau yang pasal nomor 3? Untuk pasangan nomor 3 Haji Muhammad Sarip SHMH, beliau ini adalah sebelum mencalonkan menjadi Bupati Jeneponto, beliau anggota DPRD Provinsi Selatan dari Partai Kebangkitan Bangsa Yang Mulia. Oke, DPRD Provinsi ya. Siap Yang Mulia. Pak Alim Kolbi ini? Kalau Muhammad Nur Alim Kolbi sekarang ini dia akademisi Yang Mulia. Oke, ya silakan lanjut. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa termohon tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan di 10 tempat pemungutan suara halaman 1-14, halaman 6-14 terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Jeneponto. 1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kilar menetapkan temuan nomor 002 dan seterusnya tanggal 3 Desember 2024. Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Kilar merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 001 Kelurahan Tol Selatan kepada PPK Kecamatan Kilar melalui surat nomor 012 dan seterusnya tertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kilara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 001 Kelurahan Tol Selatan Kecamatan Kilara. Oke. 2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kilara menetapkan temuan nomor 001 Mungkin dan nggak usah Bapak bacakan bahwa apa seluruhnya ya. Siap, Tapi Yang Mulia. pertanyaannya ini kan kalau terkait dengan apa rekomendasi Panwaslu ada 1, 2, 3, 4 ya, yang pertama yang ada di huruf A, ini kemudian ditindaklanjuti apa enggak? untuk
nomor urut 1 di TP1 Iya. di Kecamatan Kilara di Kelurahan Tolo Selatan itu belum ditindaklanjuti yang mulia. Belum ditindaklanjuti. Oke. Oke, terus yang nomor 2. Kemudian yang nomor 2 untuk TPS 5 Tolok Barat itu rekomendasi Panwaslu Kecamatan juga belum ditindaklanjuti yang mulia. Oke, belum ditindaklanjuti. Ya. Nomor 3. Selanjutnya poin ketiga untuk TPS 2 Tanang Mawang. Ini kan ada Jadi untuk 4 TPS kan? untuk rekomendasi Panwaslu Kecamatan Betara 4 yang direkomendasikan itu 4 TPS yang mulia juga belum ditindaklanjuti. Oke. Ada nggak yang sudah ditindaklanjuti? Udah, sekarang pertanyaannya di balik itu. Dari 13 TPS yang direkomendasikan oleh Iya. Panwascam Kecamatan di Kabupaten Ponto, Iya. ada 2 TPS yang sudah ditindaklanjuti yang mulia. Mana yang sudah ditindaklanjuti? Untuk di keterangan ini sudah kami tidak masukkan yang mulia. Oh, tidak dimasukkan. Karena tidak didalilkan oleh pemohon. Oke, ya, oke. Terus apalagi? Jadi ini ada 13 yang belum atau tidak ditindaklanjuti oleh PPK. Jadi oleh termohon. dari 13 rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam Kecamatan di Oke. Kabupaten Ponto hanya 2 yang ditindaklanjuti. Oke. Jadi ya, hanya 2 ya. Minus 11 yang belum ditindaklanjuti yang mulia. Kemudian Sebentar. Dari 15. 13. 13. 13 hanya 2 yang ditindaklanjuti ya. Siap yang mulia. Oke. Terus apalagi? Ini kalau detailnya biar kami baca di keterangan Bapak nanti. Siap yang mulia. Ya. Oke. Apalagi yang persoalan yang menonjol dari pengawasan itu? Baik yang mulia, mungkin kami bisa melanjutkan kembali. Iya, silakan. Untuk rekomendasi Panwascam mungkin dianggap sudah dibacakan yang mulia. Oke. Selanjutnya, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan termohon KPU Kabupaten Ponto dalam melaksanakan pemungutan suara di 15 TPS huruf A angka 1 sampai 15 halaman 16 sampai 24 terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Ponto. Ya. TPS 1 dan TPS 3 Desa Bandri Manurung Kecamatan Bangkalak Barat Kabupaten Ponto. 1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bangkalak Barat Kabupaten Ponto menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 01 dan seterusnya tanggal 3 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bangkalak Barat Kabupaten Ponto kemudian meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan nomor 001 dan seterusnya tanggal 8 Desember 2024 kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bangkalak Barat yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada PPK Kecamatan Bangkalak Barat. 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ponto menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 017 dan seterusnya tanggal 5 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Ponto mengeluarkan Pak, saya pandu biar singkat karena waktunya kan jatahnya singkat. Ini Siap, kan Yang Mulia. terkait dengan rekomendasi yang Bapak deskripsikan di halaman 12 sampai dengan 13 angka 1 2 3 4 5 6 sampai halaman 14 7 8 9. Ini mana yang sudah ditindaklanjuti oleh termohon, ya? Itu aja. untuk 15 TPS yang dimaksud Iya. Yang Mulia, ini adalah laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Ponto. Oke, ya kan Bapak bikin rekomendasi kan? Ada yang ditindaklanjut semua bikin rekomendasi atau hanya TPS tertentu? Jadi yang direkomendasikan itu Yang Mulia hanya TPS tertentu. TPS tertentu ya. jadi- Apa?
Apa yang Bapak rekomendasikan di TPS mana saja dan tentang apa? Baik, kami akan jelaskan yang mulia. Iya. Singkat-singkat aja karena ini detailnya Bapak sudah uraikan dan kami sudah baca gitu loh. Siap yang mulia. Iya. Itu hanya supaya persidangan ini kan mendengar juga. Baik. Gitu. Termasuk rekomendasi Panwascam di Kecamatan Kilara Iya. terhadap pemilih atas nama Aspar, Iya. di mana pemilih tersebut menggunakan hak pilih di TPS 1 Tolo Selatan dengan menggunakan KTP. Jadi beliau masuk dalam kategori pemilih DPK yang mulia. Oke. Kemudian sebelumnya Aspar juga terdaftar sebagai pemilih di TPS 3 Desa Kampala. Oke. Apa masalahnya di situ kemudian? Hasil penelusuran teman Panwascam bahwa saudara Aspar ini selain memilih di TPS 3 Desa Kampala Ya. sebagai pemilih yang terdaftar di DPT, kemudian memilih juga di TPS 1 Tolo Selatan. Intinya memilih 2 kali. Jadi gitu memilih lebih dari 1 kali. Oke. Siap yang mulia. Oke. Terus apa lagi? Sama kasusnya dengan TPS 5 Tolok Barat. Oke. Jadi di Tolok Barat atas nama Sulaiman, dia terdaftar di TPS 4 Paitana sebagai pemilih DPT. Kemudian terdaftar juga di TPS 5 Tolok Barat sebagai pemilih DPK. Oke. Saudara Sulaiman ini memilih juga lebih dari 1 kali. Itu enggak dideteksi dari temuan oleh KPPS-nya kan harus nyelup. Enggak diperiksa. Ini temuannya. teridentifikasi dari tanda tangan daftar hadir yang mulia. Lah iya, walaupun tanda tangan kalau sudah milih kan nyelup. Walaupun ya kan? Siap yang mulia. Enggak ada temuan itu PPS. Kan nyelup itu enggak langsung hilang, Pak. Siap. Ya kan tintanya, kecuali di sana pakai tintanya dicampur pakai air gitu loh, dan airnya lebih banyak gitu loh. Itu. Oke, lanjut silakan. Tapi faktanya temuannya itu gitu kan? Siap Ya. yang mulia. Oke. Apalagi? Silakan. Jadi yang temuan-temuan aja. Ya. Apa saja? Kemudian di TPS 2 Tanah Mawang di Kecamatan Bontoramba Ya. terhadap pemilih yang bernama Nur Salam. Jadi Nur Salam ini terdaftar sebagai pemilih DPK. Oke. Tapi kemudian menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atas nama Muhammad Salam. Oke. Jadi mengaku dirinya orang lain. Oke. Yang mulia. Siap. Ya. Totalnya ada berapa yang kasus seperti itu? Kalau di TPS 2 Desa Tanah Mawang ini yang mulia hanya 1. Enggak, ya total dari ini seluruh katakanlah Jeneponto ada berapa yang Bapak temukan? Yang Bawaslu atau Hasil aparatur yang temuannya temukan? ini yang mulia hanya 13 TPS. 13 TPS 13 dan TPS. masing-masing TPS rata-rata 1 orang atau 2 orang Jadi atau ada yang 1 orang untuk Kecamatan Bontoramba, Desa Tanah Mawang, kemudian Desa Bulu Sebatan dan Desa Kariloe. Oke. Kemudian di Kecamatan Turatia Ya. itu terhadap pemilih yang terdaftar di DPT di luar provinsi yang mulia, kemudian menjadi pemilih DPK di Kecamatan Turatia. Oke. Siap, yang mulia. Apalagi yang mau disampaikan? Ini saya lihat kalau dari keterangan Bapak, setiap poin Bapak menerangkan, Bapak rujuk dengan alat bukti. Kami yang belum cek adalah alat buktinya saja. Siap, yang Gitu, mulia. Ya. Cukup atau masih ada lagi? Untuk 15 TPS ini adalah penanganan pelanggaran, sehingga itu tetap kami respon sebagai tanggung jawab dari tugas kami yang mulia. Oke. Apa hasilnya? Jadi dari beberapa laporan penanganan pelanggaran, mungkin sebaiknya dijelaskan oleh Kodim Penanganan Pelanggaran yang mulia. Oke, ya cepat. Udah habis ini waktunya.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Beberapa Pak, contohnya, atau yang pokok, yang penting. Ya, terima kasih Yang Mulia bahwa pada pokoknya terhadap dalil pemohon yang terdapat 15 TPS di Kabupaten Jeneponto, Bawaslu Kabupaten Jeneponto menyatakan bahwa yang pertama, bahwa terhadap laporan di Panwaslu Kecamatan Bangkalak Barat, itu kemudian Panwaslu Kecamatan Bangkalak Barat kemudian merekomendasikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Kemudian ada juga laporan di Bawaslu Kabupaten Jeneponto nomor 017. Pada intinya, pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Jeneponto kemudian mengeluarkan status laporan pada tanggal 8 Desember tahun 2024 yang pada pokoknya mengatakan bahwa laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil laporan. Kemudian di TPS 2 dan TPS 4 Bandri Manurung Kecamatan Bangkalak Barat, Bawaslu Kabupaten Jeneponto juga menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formil nomor 017 dan seterusnya, dan Bawaslu Kabupaten Jeneponto juga menyampaikan bahwa laporan tersebut pada pokoknya tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil laporan. Kemudian di TPS 5 Bandri Manurung Kecamatan Bangkalak Barat Kabupaten Jeneponto juga ada laporan masuk di Bawaslu Kabupaten Jeneponto dengan nomor 011 dan seterusnya pada tanggal 1 Desember. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jeneponto kemudian menghentikan dengan alasan bahwa tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Kemudian di TPS 1 dan TPS 3 serta TPS 4 Desa Bungin Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto itu terdapat laporan yang masuk di Panwaslu Kecamatan Batang dengan nomor 002 dan seterusnya tertanggal 4 Desember tahun 2024. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Batang menerbitkan pemberitahuan status laporan dengan alasan dan menghentikan laporan dengan alasan bahwa tidak memenuhi syarat formil dan material laporan. Totalnya ada berapa itu laporan dari Panwaslu itu? Bapak bisa resumekan nggak? Saya belum menemukan soalnya di sini. Jadi laporan yang masuk di Panwaslu Kecamatan itu ada 2 Yang Mulia, yaitu di Kecamatan Batang dengan Kecamatan Bangkalak Barat. Dan itu ditindaklanjuti dengan rekomendasi setelah pemeriksaan. Di Panwaslu Kecamatan Bangkalak Barat itu ditindaklanjuti dengan rekomendasi pelanggaran kode etik ke PPK. Ya. Untuk di Kecamatan Batang itu tidak diregister Yang Mulia. Yang lain ada nggak? Kalau yang lain Yang Mulia terkait dengan TPS 4 Desa Palajau Kecamatan Runggeke, Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran nomor. Jangan dibacakan Pak, maksud saya diresumekan Bapak berapa dari di TPS desa atau kecamatan lain itu berapa totalnya laporan, berapa yang ditindaklanjuti. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Jadi dari Bawaslu Kabupaten Jeneponto itu seperti yang disampaikan tadi ada 18 laporan yang masuk itu bagian dari yang 18 termasuk. Iya Yang Mulia. Ya baik, kalau itu sudah clear. Itu ya. Cukup ya? Cukup Yang Mulia. Itu ya. Kami tinggal cek, Bapak sudah mendetilkannya di keterangan Bawaslu ini. Terima kasih untuk Bawaslu. KPU, saya tanya sedikit nih. Dari 13 TPS, tadi disampaikan yang ditindaklanjuti hanya 2. Kenapa hanya 2? Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Izin. Terkait dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam Kecamatan Arungkeke yang kami tindaklanjuti pemungutan suara ulang, itu memang dalam TPS itu case-nya lebih dari 1 pemilih Yang Mulia. Oh gitu. Iya, alasannya karena case-nya lebih dari 1 pemilih. Iya, Mulia. Begitu pula di Kecamatan Rumbia Yang Mulia. Ya. Baik. Cukup. Kalau yang lain berarti hanya 1 pemilih saja, begitu? Siap Yang Mulia. Baik. Terima kasih KPU. Terima kasih. Dengan demikian selesai untuk 232 Kabupaten Jeneponto. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih Yang Mulia. Sebelum ke nomor berikutnya, Bawaslu betul yang tidak ditindaklanjuti hanya 1 masing-masing TPS. 1 orang. Jadi untuk rekomendasi PSU Yang Mulia. Bukan pertanyaan saya aja dijawab. Ya, siap Yang Mulia. Kan dari 13 ditindaklanjuti 2. Siap. Yang 11 lagi itu betul nggak di 11 TPS itu hanya 1 orang yang memilih lebih dari 1 kali? Untuk 11 TPS itu untuk
Kecamatan Kilera 2 TPS, terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali. Berapa orang? 1 orang yang mulia. Jadi satu orang semua di TPS itu? Satu orang untuk kecamatan. Ada nggak yang Kilera. lebih dari 1 orang? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, oke. Biar kami cocokkan dengan aturannya, ya. Siap yang mulia. Oke, jadi nanti supaya kami fix, kalau ini tidak ditindaklanjuti setelah dipertimbangkan, ini harus disuruh ulang lagi oleh mahkamah atau tidak. Karena kan ketentuannya jelas ya, apabila terdapat lebih dari 1 orang memilih 2 kali di TPS yang bersangkutan, begitu kan aturannya? Bawaslu, Siap yang mulia. begitu kan aturannya? Kalau menurut hasil kajian, Bukan aturannya. Pengaturannya bagaimana? Apa syarat di TPS itu harus dilakukan pemungutan suara ulang? ya, terima kasih mulia. Jadi berdasarkan edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 117 Ya, terhadap penyamaan persepsi isu-isu krusial pengawasan pengungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Di dalamnya membahas beberapa isu-isu. bukan pertanyaan saya aja yang Anda jawab. Soal orang yang memilih dari 1 kali itu berapa orang yang yang dipersyaratkan harus dilakukan PSU? Dari isi surat edaran di angka Pertanyaan saya Anda jawab, jawab aja langsung. siap yang mulia. Berapa orang? 1 orang atau lebih dari 1 orang? Untuk edaran Bawaslu yang mulia, lebih dari 1 orang ada potensi adalah Kalau keadaan lebih yang dari bisa. 1 orang. Lebih Jadi dari 1 kalau di orang. TPS itu ada 2 orang atau lebih, ya kan? Kalau lebih 1 orang kan begitu? Siap yang mulia. Ya. Nah di TPS yang 11 yang tidak ditindaklanjuti itu 1 orang atau lebih dari 1 orang yang melakukan suara coblos lebih dari 1 kali. 1 orang yang mulia. Oke, terima kasih. Itu kan clear kan? Gitu. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Harus agak digas sedikit baru keluar yang yang benarnya begitu. Kita lanjut sekarang untuk Wali Kota Waropen. Kabupaten ya Waropen. Kabupaten Waropen. Silakan.